Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara kita membuka Alkitab kita. Kita temui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 23 ayat 11. Yosua pasal 23 ayat 11. Yang sudah ketemu katakan amin. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Haleluya. Yosua pasal 23 dan pasal 24 adalah khotbah terakhir dari seorang pemimpin Yosua kepada bangsa Israel. Ini khotbah terakhir. Karena dalam pasal 24 ayat 29 Alkitab katakan maka matilah Yosua hamba Tuhan itu 110 tahun umurnya. Yosua merasa perlu untuk menyampaikan khotbah dalam bentuk nasihat dan peringatan kepada bangsa Israel. Yosua dalam mulai ayat 1 dan seterusnya dalam pasal 23 mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah lakukan bagi bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir sampai kemudian mereka memiliki tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan dan menikmati segala apa yang dijanjikan Tuhan itu ya dan amin namanya. Saudara-saudara, Alkitab katakan semua yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel tidak satu pun yang tidak terpenuhi. Tidak satu pun yang tidak digenapkan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, karena itu kepada bangsa Israel ini Yosua kemudian ingatkan untuk terakhir kali supaya untuk terus menikmati berkat-berkat Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan. Selama mereka hidup di negeri Kanaan itu, Yosua mengingatkan mereka untuk terus hidup berpaut dengan Tuhan. Untuk terus hidup melakukan firman Tuhan. Hal itu dapat kita baca dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yosua 23 ayat 6
sampai ayat 8. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama ilah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Untuk terus menikmati janji berkat keajaiban Tuhan yang akan terus memelihara bangsa ini selama mereka ada di tanah Kanaan itu, saudara-saudara sekalian, dan tidak ada musuh yang sanggup bertahan di hadapan bangsa Israel, maka nasihat daripada Yosua dikatakan, kuatkan benar-benar hatimu dalam memelihara, melakukan semua firman Tuhan, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, sebab kemudian dalam ayat-ayat selanjutnya Yosua mengingatkan, sebab begitu mereka berpaling daripada Tuhan, berpaling dari kebenaran firman Allah, mereka akan diserahkan Tuhan kepada musuh dan akan menyiksa mereka. Nah, saudara-saudara, kemudian Yosua sampai kepada suatu kesimpulan yang tegas, saudara, dalam ayat yang ke-11. Ya, dalam ayat yang ke-11 yang kita sudah baca sebagai pokok firman Tuhan pagi hari ini, dikatakan oleh Yosua, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Maka demi nyawamu. Ini merupakan wujud tanggung jawab rohani umat Tuhan dalam menikmati berkat-berkat dan keajaiban Tuhan. Ini tanggung jawab rohani umat Tuhan. Dikatakan demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa harus seperti itu? Mengapa harus bertekun untuk mengasihi Tuhan? Saudara, ini bukan untuk Yosua yang sebentar lagi akan mati. Ini bukan untuk Tuhan. Ini bukan untuk siapa-siapa. Tapi Yosua katakan demi nyawamu, demi hidupmu. Kepentingannya adalah untuk bangsa Israel itu sendiri. Kepentingannya untuk setiap pribadi umat Tuhan. Dalam bertekun mengasihi Tuhan untuk kepentingan mereka sendiri. Demi nyawamu, demi kehidupanmu. Nah, saudara-saudara sekalian, implementasi daripada mengasihi Tuhan kita dapat lihat itu di dalam Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 dan ayat 23. Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Ini implementasi daripada mengasihi Tuhan. Yesus katakan, siapa yang mengasihi aku adalah dia yang menuruti firman-Ku. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah menuruti firman Tuhan. Dan menuruti firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 47, Ulangan 32 ayat 47,
Sebab perkataan ini, yaitu firman Tuhan, bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudara, bukti mengasihi Tuhan adalah menuruti firman Tuhan. Kenapa harus menuruti firman Tuhan? Karena itulah hidupmu. Menuruti firman Tuhan itu hidupmu. Saudara, dengan tegas firman Allah mengatakan bagi kita semua, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Demi hidupmu menuruti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa. Ulangan pasal 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dari ayat 1 sampai ayat 14 ada satu daftar panjang tentang berkat-berkat yang disediakan Allah bagi mereka yang mendengar dan melakukan dengan setia firman Tuhan. Nah, di sini dalam ayat 1 dikatakan, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara-saudara, di sini dikatakan akan mengangkat engkau, bukan orang lain. Akan mengangkat engkau di atas segalanya. Bukan si A, bukan si B, tetapi engkau yang akan diangkat Tuhan. Yaitu engkau yang mendengar baik-baik firman Tuhan dan melakukannya. Karena firman Tuhan adalah hidupmu. Katakan amin. Itu hidupmu, itu nyawamu. Sangat menarik apa yang ditegaskan oleh Yosua di akhir kehidupannya. Di akhir kepemimpinannya atas bangsa Israel. Demi nyawamu, demi hidupmu, bertekunlah mengasihi Tuhan. Dan implementasinya adalah menuruti apa kata firman Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat beberapa contoh ya, yang jelas dalam firman Tuhan. Mereka yang mengasihi Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Saudara, mereka mendapatkan jaminan secara ajaib daripada Tuhan. Yang pertama, dalam kitab Raja-Raja pertama pasal 17, saudara. Kita kenal pasal ini. Ketika Elia datang ke hadapan Raja Ahab dan berkata, saya katakan kepadamu, mulai sekarang tidak turun hujan sampai nanti aku katakan. Sebagai bentuk hukuman atas bangsa Israel yang sudah berpaling dari Tuhan. Mengikuti berhala-berhala orang kafir. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita tahu dari ayat-ayat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 itu. Kemudian Elia dipelihara Tuhan. Elia tidak tanya, kalau kelaparan itu datang atas ucapanku, lalu saya bagaimana Tuhan? Elia tidak tanya itu. Tetapi kemudian Tuhan katakan, engkau pergi ke tepi sungai Kerit, aku akan memelihara engkau di sana. Di sana itu air masih ada. Dan burung gagak akan diperintahkan untuk membawa roti dan daging kepada. Alkitab katakan setelah beberapa lama keringlah air itu. Dan Tuhan bilang kepada Elia, pergi ke Sarfat, di sana ada seorang janda yang akan memelihara engkau. Elia menuruti kata firman Tuhan. Setelah suatu perjalanan yang panjang, sampailah Elia di Sarfat. Saudara, yang ditemui oleh Elia di pinggir kota sana adalah seorang perempuan, seorang janda dan anak kecil. Dan Elia katakan, coba engkau ambilkan air buat saya.
Wanita itu bilang, oh ada. Tapi sebelum dia beranjak, Elia bilang, bukan cuma air, roti juga. Perempuan itu bilang, cuma engkau yang mungkin tidak tahu kan, sekarang lagi musim kelaparan. Yang ada pada kami segenggam tepung, sedikit minyak. Kami akan segera masak itu dan sesudah makan kami akan mati. Selesai karena sudah habis. Tapi Elia katakan, jangan takut. Ya. Pergilah, buatlah terlebih dahulu untukku. Sesudah itu untuk engkau dan anakmu. Karena beginilah firman Tuhan, tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan kurang. Sampai Tuhan melawati umat. Saudara, wanita itu percaya kepada firman Tuhan. Dia lakukan. Saudara-saudara, yang dilayani oleh wanita itu kepada Elia dengan memberi dia terlebih dahulu. Dan sudah itu tidak ada lagi. Tetapi apa yang dilakukannya untuk melayani hamba Tuhan itu, itulah nyawanya, itulah kehidupannya. Apa yang dilakukan wanita itu sebenarnya untuk kehidupannya, untuk nyawanya dan anaknya. Sebab sesudah dia melayani hamba Tuhan ini, saudara, tepung itu benar-benar tidak berkurang, minyak itu tidak habis. Seterusnya kurang lebih 3 tahun. Demi nyawamu. Dia lakukan apa kata firman Tuhan melalui Nabi Elia. Sebenarnya yang dia lakukan bukan semata-mata untuk Elia. Tetapi firman Tuhan katakan demi nyawamu. Dengan apa yang dia lakukan terselamatkan nyawanya dan anaknya. Karena dia menuruti apa kata firman Tuhan. Yesus katakan barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti kata firman Tuhan. Dan kitab Ulangan katakan firman Tuhan itulah kehidupanmu. Katakan amin. Wanita itu, janda itu memperoleh kehidupan selanjutnya. Kehidupannya bisa bersambung lagi, saudara. Karena apa? Dia melakukan apa kata firman Tuhan. Mendahulukan seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara, ternyata tidak ada kerugian bagi janda itu. Dengan mendahulukan seorang nabi Tuhan, seorang hamba Tuhan. Dengan apa yang ada padanya, tidak ada lagi, hanya itu. Tetapi itu demi nyawanya dan demi nyawa anaknya. Haleluya. Saudara, bukan hanya sampai di situ. Apa yang dilakukan oleh janda ini dengan menuruti kata firman Tuhan, dengan melayani hamba Tuhan ini, itu pintu gerbang untuk mengalami mujizat Tuhan. Seringkali kita berkata, oh mujizat Tuhan masih ada. Ya, mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Itu benar kata firman Allah. Tetapi kapan kita alami itu? Janda ini telah membuka pintu gerbang untuk masuk dalam mujizat Tuhan. Pertama, dia terpelihara selama masa kelaparan itu. Yang kedua, apa yang terjadi? Anaknya itu kemudian sakit dan mati. Mati. Saudara-saudara, tetapi kemudian Elia menghidupkan kembali anak itu. Mujizat demi mujizat terjadi. Karena dia sudah memulaikan dengan apa? Melayani hamba Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu demi nyawanya. Bukan cuma dapat makan selama bertahun-tahun. Tetapi mujizat kehidupan, kebangkitan anaknya pun terjadi. Luar biasa. Kita percaya mujizat masih ada? Amin. Jangan cuma sampai di amin. Mari kita belajar menuruti apa kata firman Tuhan. Janda ini dengan melayani hamba Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan. Itulah pintu gerbang masuk ke dalam mujizat Tuhan. Kita tahu ada mujizat. Tapi seringkali kita abaikan apa yang seharusnya kita buat untuk masuk dan alami mujizat-mujizat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, contoh yang kedua, saudara. Dalam dua Raja-Raja pasal 4. Di sana ada cerita tentang Nabi Elisa.
Nabi Elisa ini dia pergi melayani di kota Sunem, berjalan kaki. Setiap minggu dia harus ke sana untuk melayani. Ya. Di kota Sunem itu ada suami istri. Ya. Suami istri yang baik hatinya. Saudara, rupanya mereka perhatikan. Suami istri ini perhatikan. Ini nabi, ini hamba Tuhan seringkali lewat di depan rumah mereka. Entah seminggu sekali, entah 2-3 kali seminggu dia lewat. Dan mereka sangat menaruh perhatian. Karena perilaku dari orang ini kok beda dengan yang lain. Ya, beda. Sekian banyak orang lalu lalang di jalan di depan rumah mereka. Tapi yang satu ini kok agak lain. Memang seharusnya penampilan kita harus beda dengan orang dunia. Katakan amin. Jangan menjadi seperti orang dunia. Itu kata firman Allah. Harus berbeda. Ini menarik perhatian daripada perempuan Sunem itu. Sehingga satu waktu dia katakan kepada suaminya, "Pak, apa kau perhatikan juga ada seorang yang penampilannya agak lain. Setiap kali lewat di sini. Saya percaya dia itu hamba Tuhan. Dia nabi Tuhan. Dia orang kudus." Suaminya tanya, "Lalu apa yang kau mau buat?" "Coba kita sekali-sekali ajak dia mampir." Ya. Benar. Mereka ajak mampir di rumahnya. Mereka melayani Nabi Elisa dan pembantunya. Saudara, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu berjalan seperti itu. Kemudian suami istri ini tergerak. Kasihan kalau sampai mereka pulang harus malam-malam, sebaiknya mereka nginap di sini. Istrinya bilang, "Coba kita buat sebuah kamar khusus bagi itu nabi dengan pembantunya." Ya. Mereka buat. Ya. Di tingkat 2 mereka buat. Seperti yang kita buat di tingkat 2 ini, kamar tamu hamba Tuhan. Ya, haleluya. Biar kapan-kapan juga panas. Hamba Tuhan yang menginap di situ, tamu, kadang-kadang kami tanya, "Panas ya?" "Biasa saja Om." Padahal subasa ada yang keringat. Biasa saja. Nah, itu hamba Tuhan yang tahu diri. Ya. Jadi kami sediakan kipas angin. Saudara, disediakanlah ruangan yang bagus. Ya. Dikatakan dia sediakan meja, kursi, tempat tidur. Lengkap. Maka hamba Tuhan ini kemudian menginap di sana. Dia sediakan fasilitas. Lalu apa yang dibuat oleh wanita ini, saudara? Apakah itu semata-mata untuk Elisa? Tidak. Tapi demi nyawa suami istri ini. Setelah menginap beberapa waktu, Elisa katakan kepada pembantunya, "Coba kau tanya kepada suami istri itu. Kira-kira ada masalah apa yang saya bisa bicarakan dengan raja? Apa mereka punya masalah?" Gehazi ini, pembantu ini tanya. Dia bilang, "Tidak ada masalah, cuma ada satu hal, Tuan." "Kenapa?" "Mereka tidak punya anak." Ternyata itu perempuan Sunem mandul. Suaminya sudah tua. Ya. "Oh begitu, iya." Atas doa dari Nabi Elisa, dia katakan kepada wanita itu, "Tahun depan engkau akan dapat anak." Pelayanan wanita ini kepada hamba Tuhan ini pintu gerbang untuk masuk dalam mujizat. Katakan amin. Dan benar, tahun berikut wanita itu melahirkan. Mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Kita semua percaya itu kan? Kapan kita alami? Kapan kita alami yang mustahil bagi kita? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kapan kita alami? Saudara, mari lakukan firman Tuhan. Demi nyawamu, apa yang dilakukan wanita ini bukan semata-mata untuk kesenangan hamba Tuhan itu. Dia toh tidak tinggal seterusnya di sana. Dia cuma singgah sebentar. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan wanita ini demi nyawa suami istri ini. Dan benar dia mendapat anak. Satu waktu Alkitab katakan, waktu anak itu coba menjenguk bapaknya di ladang sana, tiba-tiba anak itu berteriak, "Aduh, kepalaku." Begitu dia diangkat oleh ayahnya, ternyata sudah mati. Ya. Anak itu dibawa ke rumah. Istrinya baringkan anak itu di tempat tidur. Langsung dia bergegas pergi ke tempat dari Elisa. Kebetulan waktu itu Elisa tidak ada di situ. Dia berangkat. Dia temui Nabi Elisa. Dia bilang, anak yang engkau katakan kepada kami dan itu sudah ada. Sudah mati. Elisa bilang, tidak, dia akan hidup. Berangkatlah Elisa. Dan benar, setelah Elisa datang ke sana, masuk ke kamar di mana anak itu terbaring, mujizat pun terjadi. Anak itu hidup kembali. Haleluya. Ini yang Alkitab katakan, oh demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Dan di dalam mengasihi Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi apa yang dilakukan oleh wanita Sunem ini bukan untuk semata-mata kesenangan hamba Tuhan itu. Itu fasilitas yang sementara dia bisa nikmati demi pelayanan. Demi pelayanan. Itu dia sudah membuka pintu gerbang masuk dalam mujizat. Oh, berapa banyak firman Allah yang kita sudah dengar, kita tahu bahwa Allah kita itu ajaib. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat masih ada sampai hari ini. Tetapi kapan kita alami itu? Mari kita belajar bertekun mengasihi Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Melayani Tuhan. Saudara, itu demi nyawamu, demi hidupmu, demi karirmu, pekerjaanmu, demi anak cucumu ke depan. Saudara berkorban, memberi kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu bukan kontribusimu, itu investasimu untuk kehidupan yang akan datang. Bahkan investasi sampai engkau masuk di sorga. Matius pasal 6. Ayat 19 dan ayat 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa yang saudara lakukan untuk pelayanan di tempat ini bukan untuk gembalamu, bukan. Bukan untuk kepentingan organisasi kita, tapi itu demi nyawamu, demi kehidupanmu. Di mana ke depan engkau yang akan alami itu. Sebagaimana janda Sarfat, sebagaimana perempuan Sunem itu. Mereka yang alami. Sebab itu dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 yang kita sudah baca. Dan Allah akan mengangkat engkau, bukan si A, bukan si B, engkau. Ketika engkau dengan baik mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bukan untuk siapa-siapa. Jangan pernah berpikir ketika kita harus berkorban. Oh, nanti untuk si A, nanti untuk si B. Keliru sudah. Salah. Sebab apa yang kita lakukan, Tuhan yang mengetahui semuanya. Kita lakukan bukan sekedar supaya orang tahu kita buat ini, bukan. Percuma itu, saudara.
Tapi mari lakukan demi nyawamu, demi kehidupanmu. Sehingga setiap janji Tuhan sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita percaya mujizat masih ada, itu pasti terjadi. Banyak orang keliru, saudara, untuk alami mujizat. Tunggu di mana ada KKR yang bicara tentang mujizat. Oh, kita rame-rame ke sana. Itu bukan jaminan engkau mengalami mujizat. Yang menjadi jaminan engkau mengalami mujizat ketika engkau bertekun mengasihi Tuhan, melakukan firman Allah, melayani dengan harus berkorban, saudara, mujizat akan menjadi kenyataan. Itu kata firman Allah. Itu kata firman Allah. Dan itu yang ditegaskan oleh Yosua bagi bangsa Israel. Dia katakan, demi nyawamu, Tuhan akan melindungi kamu dari segala musuhmu. Bahkan Yosua katakan 100 orang daripadamu akan mengejar 1000 musuh. 10 orang daripadamu akan mengejar 100 musuh. Suatu perbandingan yang secara manusia tidak masuk di akal. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk siapa? Demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Bertekunlah melakukan kebenaran firman. Saudara-saudara sekalian, sebab apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demi nyawamu, demi kehidupan. Tadi saya katakan pemberian kita, pengorbanan kita itu bukan kontribusi. Ketika Elia harus datang ke janda Sarfat sesuai firman Tuhan, saudara, bukan Tuhan tidak bisa pelihara Elia. Tuhan sudah buktikan untuk beberapa lama dia ada di tepi sungai Kerit, dan Tuhan memerintahkan burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Apa yang Tuhan tidak bisa buat untuk seorang hamba Tuhan? Saya ingat, saudara, ketika kami ditugaskan oleh pimpinan pusat gereja kita untuk memimpin sekolah Alkitab Kupang yang pada waktu itu sudah berhenti, tidak jalan lagi. Ya. Kami datang untuk itu. Kami datang bukan untuk langsung jadi gembala, tidak. Memimpin sekolah Alkitab. Dan tidak ada sponsor dari manapun. Tidak ada. Dan kami bukan gembala yang bisa menggerakkan jemaat untuk mensponsori seperti sekarang ini. Ya. Tapi kami terima tugas itu, lakukan. Ya. Yang secara manusia mau hidup bagaimana? Ya. Siswa-siswi tidak bayar 1 sen pun. Lalu hidupnya dari mana? Saya mau buktikan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kami memberi seluruh hidup kami untuk melayani Tuhan. Masa Tuhan tidak jamin? Dan benar, tidak ada satu kali pun, tidak ada satu hari pun di mana siswa-siswi sekolah Alkitab harus puasa terpaksa karena tidak ada makan minum. Tidak ada. Bahkan yang lebih luar biasa, dalam keadaan tidak ada sponsor, tidak ada bantuan dari mana-mana, saudara, berkat Tuhan mengalir. Kami masih bisa beli itu lokasi sekolah Alkitab Kalvari. Ya. Walaupun harus mencicil 3 tahun. Ya. Yang dibeli pertama itu hanya 2.300 meter. Ya. Saudara-saudara, dengan harga berapa? 2 juta. Tahun 80. Ya, 80. Setelah 3 tahun masih ada hutang 175.000.
Sebelum itu dilunaskan, itu pemilik tanah jadi jemaat. Ketika kita sudah merintis di Oibu Fudu, dia jadi jemaat. Begitu dia jadi jemaat, saya pikir dia sudah lupa itu cicilan terakhir. Dia yang datang omong, Pak Gembala, itu sisa itu tidak usah bayar. Biar itu untuk urus sertifikat saja. Pak Sil masih hidup. Masih ingat ya Pak Sil? Ya. Yang mengurus semua notarisnya. Ya. Luar biasa saudara. Tidak ada gaji, tidak ada bantuan sponsor dari mana-mana, tidak ada. Waktu saya lapor kepada pimpinan gereja yang mengutus kami kepada almarhum Pendeta Mandei, kami sudah beli tanah untuk bangun sekolah. Dia tanya, kau dapat uang dari mana? Dari Tuhan. Karena dia sendiri tidak pernah bantu. Ya. Saudara, semuanya karena anugerah Tuhan. Ya. Demi nyawamu, demi hidupmu, bertekunlah mengasihi Tuhan. Tidak usah dengar apa kata orang. Tidak usah. Ya. Urusan kita dengan Tuhan. Dan saudara akan lihat janji Tuhan itu ya dan amin. Sebagai ayat terakhir Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.